Ya, tes saya ngecek sekali lagi, suara saya bisa didengar nggak? Kaget, Pak. Oke, sip. Bismillah. Saya nggak dengar apapun dari kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah untuk siang hari ini sampai sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ada hambatan, ini audio saya nggak muncul. Kayaknya speaker saya bermasalah, padahal barusan saya dapat baterai normal-normal saja. Saya terpaksa pakai mic dari HP. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada masalah dengan yang lain. Oke, saya akan jelaskan dulu sedikit untuk pertemuan hari ini. Yang kita bahas nanti adalah mengenai prinsip normalisasi basis data relasional. Ya, pertemuan ini saya rekam, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman lanjutkan di chat grup WA juga bisa, dan nanti bisa ditanyakan ke asisten. Saya berharap mudah-mudahan suara saya kedengeran ini di rekaman ini. Andaikan tidak, nanti ya saya rekam lagi untuk di-upload ke Elok. Ya, jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang prinsip normalisasi basis data relasional yang sudah kita pelajari dari kemarin. Jadi basis data yang kita bahas dari awal pertemuan ini disebut dengan nama basis data relasional. Dan di pertemuan ini kita akan membahas satu prinsip yang kita sebut dengan nama prinsip normalisasi. Apa itu normalisasi dan bagaimana melakukannya nanti akan disampaikan juga lebih detail oleh Mbak Asisten, dan sisanya nanti saya akan jelaskan beberapa konsep. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang pertama tentang review sedikit apa itu basis data relasional dari dua pertemuan kita sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah anomali. Kemarin kita membahas bahwa suatu desain itu kemudian ternyata kalau kita salah mendesain, maka boleh jadi akan terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang disebut dengan nama anomali desain basis data. Nanti ada 3 macam apa aja. Kemudian ada prinsip normalisasi. Nanti kita kenalan dengan sebenarnya apa sih tujuannya normalisasi dan bentuk-bentuk normal itu apa. Ada 1 NF, ada 2 NF, 3 NF dan seterusnya sampai ke Boy Scout normal form. Dan nanti ada 4 NF, 5 NF, sampai ke 8 NF, tapi itu tidak akan kita bahas. Jadi maksimal kita bahas cukup sampai 3 NF dan BCNF saja. Kemudian yang terakhir adalah denormalisasi. Kenapa ternyata meskipun kita belajar mengenai normalisasi, ternyata tidak semua hal itu harus dinormalkan. Nggak normal itu bagus. Jadi kadang ada kasus di mana kita perlu untuk mendenormalisasi basis datanya sudah normal, kita bikin tidak normal lagi. Kasusnya seperti apa nanti kita bahas. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai ini tahapan pemodelan data. Kita sudah menentukan kemarin konsep sebuah entitas. Dari entitas itu kemudian teman-teman sudah petakan atributnya. Kemudian dari atribut itu di minggu yang lalu kita bahas mengenai bagaimana menentukan model logikal. Ya, dari ada entitas, kemudian ada atribut, kemudian ada relasinya. Nah, sebelum masuk ke model fisik yang di paling kanan, sebuah tabel itu harus benar-benar bersih dari kesalahan, bersih dari calon-calon error. Ya, saya sebut calon error karena apa? Karena semuanya ini masih dalam tahap desain. Kita belum benar-benar bikin basis datanya. Ya, tetapi semua harus direncanakan dari awal. Jadi sebelum masuk ke tahap fisikal, ya kita masih di tahap logical. Kita harus memastikan bahwa data yang kita desain, tabel-tabel yang kita desain itu sesuai dengan apa yang nanti akan kita jumpai di kasus nyata. Apapun kasusnya, ya apapun hasil yang nanti terjadi di belakang layar, itu akan bisa kita modelkan seandainya kita merancang basis data kita dengan baik. Jadi kesalahan-kesalahan nanti bisa kita cari kesalahannya, kita antisipasi dari awal. Nah, itulah gunanya kita membuat sebuah desain yang baik. Nah, apa itu kunci? Ini sedikit review. Kemarin kita membahas mengenai kunci. Ya, saya tampilkan sekilas mengenai beberapa kunci pada basis data. Ada primary key, kemudian ada composite key, ya, kemudian ada super key dan lain-lain. Kemarin saya sampaikan kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Hanya kunci ini adalah, ya sesuai namanya, ini adalah kunci untuk memahami basis data relasional. Karena ketika kita menentukan key atau kunci, begitu kita sudah berhasil menentukan ini, maka kita akan dapat membedakan satu entitas di dalam entity set. Entity set ini maksudnya ya dalam satu tabel. Dalam satu tabel ada satu atribut yang menyatakan satu entitas.
Misalnya tabel mahasiswa, nah entitasnya berarti satu orang mahasiswa. Nah, yang sisanya kolom ke kanan itu adalah keterangan mengenai mahasiswa ini. Misalnya apa? Misalnya nomor HP, alamat, nama lengkap, NIM dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita pegang kuncinya yaitu NIM misalnya, maka ketika kita udah punya NIM, kita akan bisa membedakan mahasiswa A dengan mahasiswa B. Meskipun sama-sama berasal dari Provinsi Jawa Timur misalnya. Ya, ada atribut yang sama, tapi kita tahu bahwa itu adalah dua entitas yang berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan kuncinya. Ya, kalau nggak ada kunci, maka kita akan kesulitan untuk menentukan si A dan si B ini orang yang sama atau orang yang berbeda. Jangan-jangan karena kita lihat, oh ternyata nama depannya sama, ya sama-sama Dani, gitu kan misalnya. Atau nama belakangnya sama-sama Dani, ya. Kemudian ternyata sama-sama dari Jawa Timur, wah ini yang satu penyanyi, yang satu dosen, Ahmad Dhani misalnya. Ya, ternyata ini adalah entitas yang berbeda karena kita nggak lihat nomor KTP-nya misalnya. Nah, kalau kita punya nomor KTP-nya jelas berbeda, maka ini adalah dua orang yang berbeda. Nah, intinya kita perlu menentukan ya dan menjamin bahwa kunci itu sesuatu yang menyatakan bahwa satu baris di sebuah tabel itu sifatnya unik. Ya, baik dalam satu entitas di entity set atau dalam keseluruhan tabel. Ya, tabel-tabel lain yang saling berhubungan ini memastikan bahwa satu entitas atau satu mahasiswa itu unik, tidak ada dua mahasiswa yang sama. Nah, ini adalah peranan dari sebuah kunci. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena nanti kita akan menentukan bahwa ternyata normalisasi itu perlu pemahaman mengenai kunci dan determinan seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belum bahas banyak mengenai kunci. Ya, di sini saya berikan contoh apa itu kunci-kunci. Oke, jadi kemarin kita kenalan dengan primary key. Saya sampaikan ada di bagian bawah ini ya, ada namanya super key, kemudian ada namanya candidate key, ada namanya primary key. Tiga properti ini saling berurutan. Jadi super key itu adalah atribut atau kolom yang kita bisa gunakan untuk mendefinisikan sebuah entitas. Contoh, tadi misalnya saya punya identitas sebagai NIM. Ya, kok NIM ya? NIP ya, dosen misalnya. Kemudian saya punya nomor KTP. Kemudian saya punya nomor HP. HP saya kebetulan hanya 1. Kemudian nama saya misalnya Dani Laksono. Nggak ada orang lain di dunia namanya Dani Laksono misalnya. Nah, ini adalah kumpulan kunci-kunci yang seluruhnya ini kita sebut sebagai super key. Atribut yang bisa kita gunakan untuk menentukan satu orang. Boleh jadi sifatnya bukan satu kolom semacam ini. Ya. Boleh jadi bukan satu kolom, tapi kombinasi dari dua kolom misalnya. Kalau ada orang namanya Dani Laksono dan nomor HP-nya ini, maka orang itu adalah saya. Kalau ada namanya sama tapi nomor HP-nya beda, berarti itu bukan saya. Nah, yang semacam ini disebut dengan nama composite key yang kemarin saya sampaikan. Nah, kunci-kunci ini yang bisa disusun menjadi sesuatu yang unik, kemudian bisa kita pisahkan. Yang paling kuat digunakan itu kita sebut sebagai candidate key. Contohnya candidate key adalah misalnya gini, ada satu data mengenai dosen, maka saya punya NIP dosen. Kemudian saya punya nomor HP, saya punya nomor KTP. Nah, kita ambil yang paling sesuai sebagai candidate key. Candidate key ini yang nanti akan kita angkat menjadi primary key dari super key. Ya, kita ambil candidate key adalah nomor KTP dan NIP dosen. Karena itu unik. Nomor HP boleh jadi nanti saya ganti, ya kan? Nomor HP boleh jadi ganti. Tapi NIP dan nomor KTP tidak akan berubah. Nah, ini kita sebut sebagai sebuah kandidat key. Dari dua kandidat key, kita ambil satu yang paling sesuai yang kita sebut dengan nama primary key atau kunci utama. Nah, kalau misalnya saya bahasnya mengenai tabel dosen, ya berarti saya pakai NIP. Nomor KTP nggak usah dipakai misalnya. Nomor KTP nanti akan menjadi kandidat key yang tidak kita gunakan. Dan nanti ada kunci-kunci lain yang tidak saya gunakan yang disebut dengan nama alternate key. Nah, ini adalah beberapa penjelasan yang singkat mengenai apa itu kunci. Nanti kita akan ketemu lagi dengan istilah super key ketika kita membahas misalnya mengenai Boyce Code normal form. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai foreign key. Bahwa ternyata ketika kita membahas basis data relasional, ya ada istilahnya relasional atau hubungan, maka yang dimaksud dengan hubungan atau relasi itu adalah relasi antar tabel. Gimana caranya kita merelasikan antar tabel? Ya sudah, tinggal kita ambil primary key di tabel 1, kita pindahkan ke tabel selanjutnya sebagai foreign key.
Dengan demikian kita bisa nyambung antara satu tabel ke tabel yang lain. Nah, inilah yang kita tuju ketika kita mendesain sebuah basis data relasional. Jadi agar tabel-tabel itu semuanya saling terhubung dan kita bisa melakukan query ya, atau mengajukan pertanyaan. Kita lihat contohnya minggu depan jawab. Mengajukan pertanyaan kepada data-data ini dan kemudian kita mendapatkan jawaban meskipun jawabannya tersimpan dari tabel-tabel yang saling berhubungan dan terpisah. Meskipun terpisah tapi saling berhubungan, kita bisa cari. Nah, kemarin saya sampaikan seperti ini, desain yang jelek itu nanti akan mengakibatkan sebuah konsekuensi yang buruk, yang kita sebut dengan nama anomali basis data. Nanti sebenarnya ada banyak konsekuensi buruk yang bisa muncul ketika kita salah desain, ya. Tapi di sini saya akan fokuskan untuk apa yang disebut dengan nama anomali basis data. Apa itu anomali basis data? Jadi saya berikan contoh ya, misalnya semacam ini. Ini kemarin saya sudah tampilkan ini. Ada redundansi. Jadi misalnya sebuah airport menyimpan data penerbangan pesawat ya, seperti ini, ada flight number ya. Kemudian ada tanggal penerbangannya, kemudian airline, karena flight number bisa ganti-ganti airline ya. Kemudian kode pesawatnya ya, atau istilahnya nomor ekor pesawat. Nah, ada redundansi di sini, yaitu apa? Ternyata flight number, kemudian date dan juga airline ini diulang beberapa kali ya, informasi yang sama di kolom yang lebih dari satu. Ya, informasi yang sama di lebih dari satu kolom. Ya. Dalam hal ini ada 3 kolom. Ternyata terulang sampai beberapa kali. Ya. Ada flight number dan airline. Padahal ini bisa kita ambil dari satu saja cukup. Ya. Ternyata ada 2 kolom yang menyatakan bahwa kita tahu DL242 ini adalah Delta. Ya. AA121 adalah American Airlines misalnya. Ya, dan seterusnya. Ternyata ada redundansi. Nah, sehingga ini kita hujan. Suara saya masih bisa dengar. Cek. Tolong dicek ya, karena saya nggak dengar suara kalian. Oke. Ya, saya sementara pakai HP sebagai mic, jadi mudah-mudahan nggak masalah. Ya, jadi seperti itu ada permasalahan ketika ada redundansi. Dan redundansi ini muncul karena desain yang buruk. Nah, kita akan lakukan satu tahap untuk menghilangkan redundansi yang disebut dengan nama normalisasi atau normalization, sehingga kita mendapatkan tabel yang normal. Tabel normal itu adalah tabel yang nanti siap kita masukkan ke dalam basis data. Ya, next saya lanjutkan. Keras sekali suaranya. Nah, ada 3 macam anomali. Ada 3 macam anomali. Yang pertama adalah insertion anomali, yang kedua adalah deletion anomali, yang ketiga adalah update. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini. Ketika kita membuat basis data, itu kan nggak mungkin kita bikin tabelnya kemudian datanya diem, ya kan? Pasti ada update, pasti ada pembaruan. Misalnya kalian bikin basis data si master, tutup dulu. Ya, misalnya kalian bikin basis data si master, maka ada misalnya kalian mengupdate KRS, ada misalnya kalian mengambil mata kuliah, maka ada yang berubah. Nah, fungsi basis data yang semacam ini kemudian ketika kita memiliki desain yang buruk di basis datanya, maka akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya begini, kita pengen menambah data baru, kita pengen menambah penerbangan baru, tapi kita belum punya nomor pesawatnya, dan pesawatnya belum terbang. Yang penting ada maskapai baru, ya. Ada maskapai baru, sudah punya nomor flight number, sudah punya nomor penerbangan, jalurnya sudah ada, tapi belum terbang karena pesawatnya masih baru. Nah, apakah kita bisa masukkan ke dalam tabel ini? Jawabannya nggak bisa. Nah, karena ternyata ada informasi yang harus diisi. Di sini ada date, ada tanggal terbang, dan ada nomor pesawat. Nah, artinya kita nggak bisa melakukan insertion kecuali ada data yang kosong. Nah, ini adalah anomali pertama. Kita nggak bisa ngisi data kecuali nanti terjadi error di situ. Yang kedua ada namanya deletion anomali atau anomali penghapusan. Kalau misalnya penerbangan ini yang tanggal 22 Oktober ternyata dibatalkan ya dari American Airlines, maka kita akan kehilangan informasi ini. Pesawatnya apa sebenarnya? Pesawatnya nomornya berapa? Karena ini nggak ada di informasi yang lain. Sehingga ketika ada desain basis data yang jelek, kita hapus satu baris, maka itu akan menghasilkan
kehilangan informasi. Dan yang terakhir adalah update anomali. Kalau misalnya kita rubah, ya flight number-nya berubah misalnya. Ada airline yang kemudian bangkrut, misalnya kemudian ada airline baru yang mengambil alih nomor flight itu, ya kita harus merubah 3 baris yang lain, 2 baris yang lain. Nah, artinya apa? Kalau tadi saya sampaikan, harusnya ya satu baris adalah satu entitas. Harusnya satu baris adalah satu entitas. Tapi ternyata dengan adanya redundansi semacam ini, ada 3 baris yang memiliki entitas yang berbeda. Penerbangannya sama, atau kalau mahasiswa berarti orangnya sama, tapi atributnya berbeda. Nah, ini kemudian menjadi masalah ternyata ketika kita lakukan ketiga macam operasi ini. Ada namanya insertion anomaly, ada namanya deletion anomaly, ada namanya updation anomaly. Ya, ketika kita memasukkan data baru, ketika kita menghapus satu data lama, atau kita mengupdate satu kolom, informasinya kita update di situ, maka kemudian terjadi anomali yang tidak diinginkan. Efeknya mungkin tidak kelihatan langsung ketika kita melakukan operasi basis data. Nah, tapi itu nanti akan kelihatan ketika kita membuat operasi yang kemudian bisa mengakibatkan hal-hal semacam ini. Ya, ini kita berikan contoh sebuah desain basis data yang baik. Sebagai contoh semacam ini. Ada flight number, ya Delta 242 DL 242 adalah Delta Airlines. Kemudian AA121 adalah American Airlines, AA411 American Airlines yang melayani jalur yang berbeda misalnya. Nah, ini satu tabel ya. Jadi tabel yang tadi kita pecah, sehingga dengan demikian tidak ada lagi redundansi. Tidak ada redundansi dan kita bisa gunakan pencarian informasi ini menjadi sesuatu yang lebih bisa dipercaya. Tidak ada lagi insertion anomali, tidak ada lagi informasi yang hilang, tidak ada inkonsistensi. Nah, ini adalah efek dari basis data, desain basis data yang baik. Dan ini seringkali nggak disadari. Ketika kita mendesain sebuah entitas, kemudian kita susun menjadi tabel-tabel, ya seringkali kita hanya mengetahui, oh ini nanti kita susun ya berdasarkan pengetahuan kita terhadap data itu. Maka kemudian ketika kita susun menjadi basis data, ternyata muncul masalah-masalah di sini. Nah, artinya desain di awal kurang baik. Nah, prinsip normalisasi itu adalah merubah sebuah tabel yang di situ masih mengandung redundansi, masih mengandung error, masih mengandung repeating groups ya. Ini namanya repeating groups ya. Shipping address line 1, 2, 3. Ada 3 grup yang berbeda, ada 3 kolom yang berbeda untuk satu informasi yang sama, sama-sama shipping address. Nah, ini namanya repeating group. Jadi tabel di sini memuat banyak redundansi, ada repeating group. Ini kemudian kita normalkan istilahnya, kita pecah sehingga menjadi tabel yang semuanya saling terhubung dan tetap bisa kita gunakan untuk mencari informasi yang kita inginkan. Ya, tanpa perlu kehilangan atau mengalami masalah seperti yang tadi. Nah, ada tahapan-tahapan normalisasi. Ya, di sini saya sebutkan sampai 5, tapi sebenarnya dalam prakteknya ada sampai 8. Ya, kita nggak perlu paham dan kita nggak perlu tahu apa yang terjadi setelah tahap ketiga sebenarnya. Jadi yang penting itu cukup tahap UNF, kemudian normal form 1, normal form 2, dan 3. Setelah itu kita nggak perlu lagi sebenarnya membahas ya mengenai Boyce Code, kemudian 4 normal dan 5 normal. Itu hanya opsional. Kecuali kalau nanti ada benar-benar kebutuhan yang sangat mendesak, nah kalian bisa sampai ke situ. Tapi dalam prakteknya ya saya sendiri nggak pernah jumpai ya sampai ke Boyce Code misalnya. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi yang pertama dari yang abnormal, anormal, kemudian kita normalkan menjadi tahap pertama. Setelah lulus tahap pertama, kita normalkan tahap kedua dan kemudian ke tahap ketiga. Nah, saya pengen jelaskan ini, tapi sayangnya suara saya ketutup sama suara yang di belakang. Ya benar ya. Keras sekali hujannya. Ya, nanti barangkali akan dilanjutkan asisten. Asistennya ada, tolong di chat kalau ada. Oh ada ya? Oke, siap. Dan Nida, makasih. Saya jelaskan aja lah sekilas, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan. Jadi gini, yang pertama ini adalah tabel yang belum normal. Kenapa belum normal? Ada namanya repeating group atau istilahnya MA, multi value attribute. Apa maksudnya? Dosen pengajarnya ada 2 misalnya. Ada mata kuliah, dosen pengajarnya 2. Nah, satu baris
ternyata ada 2 nilai untuk satu kolom. Ini namanya repeating groups. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti begini. Misalnya saya pengen nyari ini misalnya teks gitu ya, disimpan di sebuah basis data, sifatnya atributnya, domainnya, istilahnya adalah sebuah teks. Ketika saya nyari Leia Organa ini ngajar mata kuliah apa saja, maka gimana caranya? Nanti akan nyampur dengan si Han Solo di sini dan nyampur dengan Darth Vader di sini. Artinya ada query yang gagal karena apa? Karena satu kolom itu terdiri dari beberapa atribut. Ini nggak boleh kalau dalam desain basis data. Jadi ini harus kita pecah. Gimana caranya? Ya, ada salah satu cara yang paling gampang, langsung saya tunjukkan aja, yaitu adalah kita pecah ke bawah. Ya, kita pecah ke bawah. Jadi dari Han Solo ini, kemudian Leia Organa ini mengajar 2 mata kuliah yang sama. Maka kita bikin 2 baris yang berbeda. Kenapa? Karena kan dia sebenarnya 2 entitas yang berbeda. Nah, tapi di sini kemudian muncul apa? Redundansi. Nah, jadi tabel ini kita sebut bahwa ini sudah memenuhi 1 NF, first normal form, tetapi belum bebas dari redundansi dan belum memenuhi syarat yang selanjutnya, yaitu 2 NF. Selanjut ke 2 NF, cepat saja. NIM dan tanggal ujian itu menentukan pengawas. Benar nggak? NIM dan tanggal ujian menentukan pengawas di tabel ini. Di tabel ini. Jadi NIM dan tanggal ujian dua-duanya adalah komposit karena kita nggak bisa menentukan pengawas hanya dari tanggal ujian saja misalnya. Salah. Kita nggak bisa menentukan yang di belakangnya nanti. Ya, informasi misalnya mata kuliahnya apa itu hanya dari NIM saja. Nggak mungkin kan? Nah, kemudian kita juga bisa menentukan, nggak bisa menentukan hanya dari tanggal ujian saja. Kan mahasiswanya bisa beda semester. Nah, jadi kita butuh 2 informasi ini. Nah, ini disebut dengan nama composite key. Nah, pengawas ruang itu adalah fully dependent terhadap tanggal ujian. Pengawas itu menentukannya berdasarkan tanggal ujian, bukan berdasarkan mahasiswa. Saya pengen jaga mahasiswa A, kan nggak mungkin, ya kan? Pengawas itu ditentukan berdasarkan tanggal ujian ya, dan mungkin ruang ujian. Nah, di sini nggak ada informasi ruang. Jadi pengawas itu dependen terhadap tanggal ujian ganti, pengawasnya ganti. Nah, maka si pengawas ini berada pada satu tabel yang di tabel itu punya 2 komposit, ya, punya 2 primary key atau kita sebut composite key. Tapi dia hanya tergantung pada satu. Ya. Pengawas nggak tergantung pada NIM, tapi tergantung pada tanggal ujian. Nah, ini disebut dengan nama partial dependency. Jadi si pengawas hanya tergantung pada satu informasi, tetapi tidak yang satunya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ini akan mengakibatkan redundansi. Ya, ini akan mengakibatkan redundansi. Ketika tanggal ujiannya sama, ya kemudian NIM-nya sama, kan ini kita tergantung pada 2 informasi ini. Maka nanti ada pengawas dan keterangan yang selanjutnya di belakangnya itu akan sama. Nah, sehingga ini harus kita hilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Nah, prinsip menghilangkan redundansi, menghilangkan anomali pada normalisasi basis data itu sebenarnya simpel. Pecah saja tabelnya. Kita bisa pecah tabelnya semacam ini sehingga kita lakukan partisi ya, sehingga informasi pengawas itu melekat ke tanggal ujian, bukan lagi melekat ke NIM. Nah, kalau NIM ya kita satukan dengan informasi yang sesuai. Nah, ini artinya dia sudah memenuhi prinsip normalisasi kedua. Mohon maaf saya hanya berikan contoh yang pendek-pendek ya, karena sebenarnya tabelnya bisa lebih panjang. Nanti kalian akan lihat contoh yang lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Mbak Asisten. Nah, ini namanya partial dependency ya. Ada komposit, kemudian ternyata dia hanya tergantung pada satu. Ya. Nama di sini tergantung dari customer ID, karena nama itu menyatakan customernya. Tapi di tabel ini, satu baris ini primary key-nya ada 2, yaitu customer ID dan order ID. Nah, sehingga dia di sini menjadi partial dependency. Dia harus dipecah menjadi satu tabel customer dan satu tabel order ID. Nanti ketika kita belajar mengenai hubungan tabel, kita akan ketemu ini. Kasus ini banyak dijumpai ketika kita membahas mengenai hubungan many to many ya nanti. Nah, kemudian derajat ketiga atau third normal form. Syaratnya adalah dia harus lulus derajat kedua dulu. Kemudian dia tidak punya transitive dependency. Kalau tadi partial dependency, ini prinsipnya. Kalau yang di derajat ketiga, maka dia tidak punya transitive dependency. Apa maksudnya? Contohnya semacam ini. Dosen pengajar itu transitive dependency terhadap NIM. Kenapa? Karena dosen nggak menentukan NIM mahasiswa sama kayak tadi ya. Saya nggak menentukan, ya misalnya saya harus ngajar si A atau si B. Yang saya tentukan adalah saya ngajar mata kuliah apa. Nah, maka di sini ada 2
tahap. Kalau tadi ini satu level, NIM dan tanggal ujian ini satu level. Jadi bersama-sama membentuk primary key. Nah, tetapi di sini nama MK itu tergantung dari NIM karena mahasiswa yang berbeda tentu ngambil nama MK yang berbeda ya. Jadi ini bertahap semacam ini. Ini menentukan ini menentukan ini. Nah, maka ini disebut dengan nama transitive dependency. Si dosen pengajar ini tergantung pada nama MK-nya tergantung pada NIM ya. Bayangin orang pacaran ya, si A ngarepnya ke si B ngarepnya ke si C. Nah, jadi semacam itu. Jadilah sesuatu yang tidak normal. Nah, sehingga kita perlu melakukan normalisasi. Tujuannya apa? Menghilangkan transitive dependency. Nah, untuk menghilangkan transitive dependency ya sama, kita pecah aja tabelnya. Ya, ini contoh solusi yang paling gampang. Kita pecah tabelnya, kemudian dependensinya hilang, maka masing-masing tabel akan memenuhi syarat ke 3NF. Kemudian ini contohnya ya, transitive dependency, misalnya ada tabel semacam ini, tabel karyawan, employee ID ini primary key untuk employee, seluruh tabel ini. Kemudian ada misalnya ini tabel untuk daftar data pegawai gitu ya. Ada nama, kemudian ada ID departemen, dia ada di departemen apa, dan nama departemennya. Nah, nama departemen ini nggak tergantung pada employee ID. Nama departemen itu tergantung pada departemen ID, nomor departemennya. Jadi seandainya ini kita hapus, itu nggak masalah. Ya. Nggak masalah, kita hapus saja, kita pisah ke tabel yang lain. Nah, ini disebut dengan nama transitive dependency. Ingat kalau partial dependency itu biasanya ada komposit, atribut yang komposit yang menentukan dua buah tabel menjadi dua buah kolom menjadi satu primary key, ya satu key. Kalau transitive dependency maka ada sesuatu yang bertahap semacam ini. Ini menentukan ini menentukan ini. Oke, saya lanjutkan. Ujiannya penting. Nah, kurang lebih tahapannya semacam ini. Jadi kita menghilangkan repeating group, kemudian kita sampai ke 1NF. Boleh jadi dengan menghilangkan repeating group saja kita udah langsung masuk ke 2NF, misalnya kalau nggak ada partial dependency. Kemudian boleh jadi juga begitu kita hilangkan 1NF, ternyata nggak ada lagi transitive dependency, langsung masuk ke 3NF. Intinya apa? Intinya kalian kenali ya tadi prinsip-prinsip untuk masing-masing tahap dari UNF ke 1NF, 2NF ke 3NF seperti apa. Maka dari situ kalian bisa kenali bahwa masing-masing dependensi itu ternyata bisa harus kita hilangkan agar nanti ketika ada insertion, ada penambahan data, kemudian ada penghapusan dan lain-lain itu tidak menghasilkan sesuatu yang error. Dan yang kelima, yang keempat adalah BCNF atau Boyce Code normal form. Saya kira ini nanti akan disampaikan di teori, jadi saya nggak bahas banyak juga. Intinya gini, ada dependensi yang saling saling tergantung, saling berputar, atau istilahnya redundant of dependency. Nah, di tabel ini yang menjadi key adalah NIM dan NIM dosen, sehingga kelas tergantung pada dua informasi ini. Tapi tadi kan kita sampaikan dosen itu mengajar di kelas ya, sehingga NIM dosen nanti ditentukan juga oleh kelas. Nah, dengan demikian ada redundansi di sini, redundansi dari dependensinya malah lebih, sehingga kita bisa hilangkan kalau misalnya kita pecah tabelnya, kemudian kita berikan primary key yang sesuai di tabel yang hasil pemecahan. Nah, biasanya tabelnya jadi kecil-kecil sekali, ya, hanya 2 kolom, tapi itu kemudian bisa kita gunakan untuk merelasikan istilahnya atau menghubungkan tabel-tabel yang lain. Nah, nanti prinsipnya seperti apa kita jumpai minggu depan. Meskipun ya saya sampaikan BCNF ini tidak harus selalu kita gunakan. Tidak harus selalu kita gunakan. Yang ini pun nggak masalah ya kan. Yang ini pun nggak masalah. Ya, setelah lolos tahap ketiga atau normal form, maka kita udah bisa desain itu menjadi sebuah model fisik. Ya, physical model. Selanjutnya langsung ke SQL. Itu nggak masalah. Dalam prakteknya jarang ada yang lebih dari 3. Bahkan ya seringkali malah kita harus melakukan nanti yang saya sampaikan denormalisasi. Nah, apa itu denormalisasi? Yang penting adalah gini, apapun yang nanti kalian bikin dengan basis data kalian harus pahami yang business requirement. Apa sebenarnya yang ingin kalian hasilkan dari aplikasi yang kalian bangun. Ini saya sampaikan ya, karena barangkali di teori juga nggak disampaikan ya. Kemudian jangan sampai kalian juga mikirnya pokoknya semua hal itu harus dinormalkan. Ya, itu pendapat yang kurang tepat. Nggak juga. Ya, ketika kalian membuat sebuah basis data, boleh jadi ada kasus-kasus di mana kalian ternyata memerlukan basis data yang tidak normal.
Kenapa? Nah, transaksi online sekarang ya, sistem informasi sekarang itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama OLAP ya. OLAP itu kepanjangannya apa? Aku lupa. A-nya di sini analytical online ya, nanti silakan dicek ya. A-nya analytical, T-nya di sini OLTP, ini adalah transaksional. Nah, apa maksudnya? OLAP ini kita gunakan untuk menghasilkan informasi yang cepat ya. Kemudian tidak memerlukan satu data yang berubah setiap waktu. Jadi datanya statis nggak masalah, skemanya statis nggak masalah. Kemudian terjadi misalnya kalau OLAP ini kita butuh sesuatu yang penggunanya itu memerlukan informasi yang cepat. Jadi tujuannya adalah untuk informasi. Data tidak banyak berubah, tapi pengguna perlu informasi yang cepat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya sosial media. Nah, sosial media itu ketika kalian scroll ke bawah si Instagram atau Twitter kalian, harus segera terupdate dengan informasi yang baru, benar nggak? Harus ada tweetnya yang terbaru atau harus ada status yang terbaru dari teman-teman kalian di IG. Nah, itu adalah contoh OLAP, analytical, harus cepat informasinya. Beda dengan OLTP. Contoh OLTP ini transaksi di bank. Ya, transaksi di bank. Orang mending transaksinya lama daripada kehilangan duit, ya kan? Nah, ini OLTP. Nah, untuk kasus OLAP, kita lihat di sini di normalize. Kita nggak harus punya satu basis data yang sepenuhnya normal. Nah, sedangkan untuk kasus OLTP kita perlu basis data yang normal. Karena apa? Karena kemarin saya sampaikan kita perlu ACID, ya, atomicity, kemudian konkurensi dan lain sebagainya. Kita perlu satu basis data yang bisa dipercaya untuk keperluan transaksi informasi di bank. Nah, makanya kita memerlukan agar untuk masing-masing kasus ini kita perlu tahu kapan kita membutuhkan normalisasi, kapan kita membutuhkan ini nggak perlu dinormalisasi. Malah kita setelah dinormalisasi kita balikkan lagi, kita buat lagi dia ada redundansi. Kok bisa ya? Ada kebutuhan semacam ini yang nanti akan kita bahas di akhir kuliah kita dengan basis data yang disebut dengan nama NoSQL. Nah, ini yang saya sampaikan. Silakan nanti dibuka alamat ini. Ini ada contoh yang sudah dibuatkan oleh teman-teman asisten yang di grup juga sudah bergabung sepertinya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan langsung ke asisten kalau sekiranya malu nanya ke saya atau Mbak Resi. Kemudian nanti Mbak Nida akan jelaskan ini ya. Kira-kira apa sih contoh normalisasi tabel yang benar dari UNF sampai ke TNF. Nah, untuk tugas kalian ini mandiri, jadi sekali lagi ini nggak saya nilai, tapi nanti mungkin akan ada laporan yang meminta kalian untuk melakukan ini. Jadi mending kalian cicil dulu ya, daripada nanti menjadi masalah. Oke, jadi tugasnya adalah lakukan normalisasi basis data dari UNF sampai JNF dengan tabel bebas. Tabelnya terserah kalian desain sendiri, boleh dari yang kemarin, boleh kalian bikin baru. Ya, intinya kalian harus bisa nunjukin ini. Untuk tiap tahapan ya dari UNF ke 1NF, kemudian 2NF sampai ke 3NF, kalian identifikasi, kalian sebutkan di situ mana yang merupakan partial dependency, mana yang merupakan transitive dependency, dan seterusnya. Kolom-kolom mana yang kemudian perlu dipecah, kolom mana yang kemudian perlu pindah, misalnya ada kolom yang berpindah karena ternyata dia adalah transitif, dan seterusnya. Nah, detailnya nanti silakan dibahas dengan asisten, Mbak Nida. Bisa diambil alih. Saya masih belum bisa dengar kalian. Jadi saya tutup kuliah saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih bisa dengar saya enggak? Masih ya? Masih bisa, Pak. Ya, oke. Silakan Mbak Nida untuk share screen. Berhubung saya ngerekam di komputer saya, jadi silakan dilanjutkan aja. Mudah-mudahan suaranya masuk. Kalau nggak masuk ya, Bu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat sore. Suara aku masuk nggak? Masuk nggak? Oke, aku izin share screen ya. Udah pada buka linknya belum yang tadi? Apa aku copy di chat aja? Ya, belum, Mbak. Aku copy di chat ya. Bentar. Ya, Mbak. Makasih. Itu teman-teman bisa buka linknya di Google Sheet-nya di situ. Oke, aku coba share screen ya.
Kelihatan belum? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke, aku mulai ya. Ini kita punya tabel yang entitasnya itu ada mahasiswa kuliah sama kuliah. Oke, sorry. Yang isinya ada atribut ini, nama mahasiswa, angkatan, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, gender. Terus yang kuliah ada kode mahasiswa, kode MK, nama MK, SKS, semester, NIP, nama dosen, golongan nilai, dan bobot. Nah, di sini ini masih jadi satu tabel ya. Ini tabel ini nanti bakal kita normalisasi. Nah, ini kan yang merah-merah, ini kosong. Isinya itu sama, namanya tuh null value. Nanti isinya itu sama kayak yang atasnya. Jadi yang ini nanti isinya Imawan, ini Nida, Syifa, Hidayat, Pangki. Nah, ini nanti kan bakal kita normalisasi. Nah, di normalisasi ini kita ada enterprise rule-nya, ada aturannya, tabelnya. Ini yang pertama, setiap mahasiswa dapat menempuh beberapa mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat ditempuh beberapa mahasiswa sesuai ini semester yang berjalan. Nah, di sini kan satu mahasiswa bisa ambil banyak, lebih dari satu, ini bisa ambil 2. Nah, ini juga misal 2, ini ada kalkulus nih, diambil oleh 2 mahasiswa yang berbeda. Jadi udah memenuhi yang pertama ini ya. Terus yang kedua, setiap dosen dapat mengajar di beberapa mata kuliah, tapi sebuah mata kuliah hanya dapat diajar oleh 1 orang dosen. Nah, di sini setiap MK ini cuma ada 1 kan dosennya. Tapi ini kan ada dosen yang sama yang ngajar MK yang berbeda. Misal ini ada Pak Dani, ini ada ngajar pengendalian jauh sama sistem basis data. Teman-teman, kalau aku kecepatan tolong dibilangin ya. Oke. Nah, dari tabelnya ini ada yang tanyain dulu nggak? Tabel yang mau kita normalisasi. Apa udah jelas yang ini? Kayaknya udah ya, teman-teman. Oke, lanjut ke yang normal 1 enak. Nah, ini tabel kita tadi yang mau kita normalisasi. Ini kan tadi aku coba diisi kan yang nol tadi, udah coba diisi. Nah, ini namanya yang redundan tadi, teman-teman. Jadi dihilangin aja. Jadinya hasilnya ini ada di tabel 1. Ini kan ada Imawan, Nida, Syifa, Hendra, dan Pangki. Ini jadi dijadiin tabel baru. Jadi di normal ini kan tadi entitasnya ada 2. Nah, ini dipecah entitasnya nanti. Yang pertama nanti entitas mahasiswa ini isinya NIF sebagai primary key yang menentukan nama mahasiswa, angkatan, tanggal lahir, tempat lahir, dan gender. Ini nanti sebagai PK yang di tabel 1 nanti PK-nya ini. Terus yang entitas kedua tadi kan ada entitas kuliah ya. Bentar. Ini kan ada mahasiswa kuliah sama kuliah. Nah, yang kuliah juga dipisah jadi tabel 2 ini. Isinya sama kok. Cuma ini kan ada NIF, ada MK, ada kode MK, ini kan masih komposit, tapi nggak mempengaruhi semuanya. Yang determinan ini mempengaruhi ini, tapi yang ini kan nggak tergantung sama NIF, tapi NIF sama kode MK menentukan yang lain. Oke, yang normal 1, misah entitas tabel 1 sama tabel 2, yang mahasiswa kuliah sama yang kuliah. Ada yang ditanyain dulu nggak, teman-teman? Halo? Suaraku masih masuk kan ya? Masih, Mbak. Masih. Aman ya, teman-teman, yang NF1? Oke. Ada yang tanyain dulu nggak? Tadi kan nomor 1 ngilangin repeating group kan nggak ada. Tapi ini kan ada yang
misah entitas biar PK-nya itu cuma satu kayak yang tadi dibilang Kak Dani. Nggak barengan gitu. Ada yang ditanyain teman-teman? Atau udah lanjut ke 2NF? Halo? Lanjut, Mbak. Oke. Ini yang 2. Ini yang tabel 1 yang udah jadi tadi. Kita karena udah benar, udah normal, kita abaikan ya. Nah, ini yang tabel 2 tadi, yang misah entitas kuliah tadi. Nah, ini masih determinan komposit. Ini NIF sama kode MK ini mempengaruhi nilai sama bobot. Terus yang kode MK ini mempengaruhi nama MK, SKS, semester, NIP, nama dosen, dan golongan. Ini nanti kita normalin. Biar nggak ada yang determinan yang komposit atau transitif. Nah, ini yang kedua. Ini kan masih ada 2 kan, NIF sama kode MK yang jadi primary key. Nah, dipisah. Yang pertama, yang tabel yang hasil pemisahan pertama, ini. Yang PK-nya, primary key-nya kode MK. Yang ini ya teman-teman. Ini jadiin satu tabel di sini. Nah, tapi ini kan masih ada yang redundan. Kita pisah. Kita ilangin yang redundan. Jadinya ini. Udah nggak ada data redundan lagi. Terus, habis itu yang ini, yang NIF sama kode MK yang determinan atas ini, kita jadiin di tabel 3. NIF, kode MK, semester, nilai, bobot. Nah, NIF sama kode MK ini sama-sama mempengaruhi, sama-sama jadi determinannya semester, nilai, bobot. Nah, jadi ini nanti sama komposit. Iya komposit. Nah, ini nanti bakal kita normalin lagi. Jadi kalau belum ada kuningnya ini belum normal, belum sepenuhnya normal ya teman-teman, masih ada tahap selanjutnya. Jadi aku ulangi lagi, ini yang jadi di 2NF ini yang jadi PK dipisah. NIF sama kode MK, yang tabel satunya yang PK-nya kode MK. Kayak ini tadi. Ini kan PK-nya kode MK aja, ini PK-nya NIF sama kode MK. Yang 2NF ini ada yang tanyain dulu nggak teman-teman? Sebelum lanjut ke 3NF. Oke, aku anggap belum ada ya teman-teman. Kalau ada langsung on mic aja nanti. Oke, kita lanjut ke 3NF ya. Nah, ini tadi yang udah benar, kita berikan aja. Nah, ini yang tabel 2 kita tadi. Yang ini. Yang ini. Ini kan. Kita copy di sini. Nah, ini kita yang bakal dinormalin di 3NF. Ini kan ada kode MK sama NIP. Ini kita bisa pisah lagi. Karena kan kode MK mempengaruhi NIP, tapi NIP nggak mempengaruhi ini. Jadi kita pisah aja. Jadi 2 tabel 4 dan tabel 5 ini. Nah, di sini kan PK-nya kode MK sama NIP. Kita pisah. Yang ini kode tabel 4, PK-nya kode MK, dan tabel 5 PK-nya NIP. Nah, di sini kan ada NIP nih. PK dari tabel 5, tapi dia ada di tabel 4. Ini namanya identitas tamu. Terus, oke. Nah, ini kan yang tabel 2 ini tadi udah kita benerin ya. Ini udah normal. Udah tabel 4 sama tabel 5. Udah benar. Kita udah dapat 3 tabel normal kan. Terus yang satu lagi, yang tabel 3 tadi, yang ini,
kita perlu normalin lagi, soalnya kan tadi masih ada transitif. Nah, ini ya. Tabel 3 bakal kita pecah jadi tabel 6 sama tabel 8. Tabel 7 deh nanti di anu lagi. Tabel 3 ini kan NIF sama kode MK mempengaruhi semester nilai bobot. Ini namanya transitif, determinan transitif. Nah, kita pisah. Terus, tapi nilainya, ini kan transitif tadi, tapi yang nilai ini kan juga mempengaruhi bobot. Kalau nilainya ini, bobotnya ini. Ini perlu kita pisah. Nah, ini teman-teman. Dipisahnya jadi gini. NIF sama kode MK jadi apa namanya komposit, identitas komposit yang mempengaruhi semester sama nilai. Ini nggak apa-apa, namanya duplikat. Karena emang ada yang beda kan. Ini sama ini walaupun ini sama, ini bukan redundan karena ininya kan beda, sama-sama PK kan. Jadi nggak apa-apa ditulis seperti ini. Kalau duplikat. Semester ini tergantung sama ini juga, dan ini juga. Nilai dari kode MK oleh siswa ini berapa? Nah, ini tergantung sama dua ini. Terus lanjut, dipisah lagi yang ini, nilai sama bobot. Jadi PK di tabel 7, tapi jadi Voreigen. Identitas tamu di tabel 6. Yang di tabel 7 ini, dari nilai sama bobot yang ada di tabel 3. Kan, tapi ini masih ada yang redundan kan. Soalnya di sini tadi kan masih double. Nah, ini dihilangin. Jadi di tabel 8, AB-nya cuma 1, A-nya juga cuma 1, C-nya juga cuma 1. Jadi udah nggak ada redundan. Udah normal. Jadinya kalau semuanya ini udah normal semua ya teman-teman. Kalau hasil akhirnya tuh ini dari tabel yang banyak ini tadi, kita jadiin 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Nah, ini tabel 1 tadi, yang tabel mahasiswa. Tabel 2 itu tabel MK, yang punya identitas tamu NIP. Terus yang ketiga, itu ada tabel dosen, yang PK-nya NIP. Terus tabel selanjutnya ini ada tabel nilai, tabel kode MK NIP, nilai yang didapatkan oleh mahasiswa di MK itu. Ini ada komposit identitasnya. Terus karena PK-nya ini ada 2, terus yang tabel terakhir ini ada tabel nilai, yang PK-nya dinilai. Karena nilai mempengaruhi bobot. Nah, itu sih teman-teman. Ada yang ditanyain dulu nggak? Halo? Mbak, permisi. Ya, gimana? Mau tanya, masih agak bingung kayak di yang 2 NF Mbak itu tadi. Ya. Nah, kayak mencari misal nih, kode MK itu ternyata mempengaruhi sampai NIP sama nama dosen sama golongan. Nah itu mikirnya kayak gitu itu maksudku itu memang gimana cara menghubungkannya? Oh, Gimana ya? hilang ya ini. Sorry kok ini Gitu. hilang kode MK-nya. Bentar. Oke, bentar ya. Udah saya jawab. Tadi pertanyaannya bisa tahu ini mengaruhi ini gimana gitu ya? Iya. Ya. Kan ini kode MK. Dan kita udah tahu kalau kode MK ini kayak yang bilang tadi Pak Dani, semua ini kan akan dicekik kan, tapi yang kita jadiin yang paling mempengaruhi, misal nama MK. Nama MK itu ditentukan sama kode MK karena setiap MK itu kodenya beda-beda. Jadi jadi kita cuma perlu ini buat tahu nama MK-nya. Terus SKS juga. SKS itu juga ditentukan sama MK-nya kan. Tapi kita kan
hanya perlu kode MK buat gimana ya? SKS kan ditentuin sama MK-nya juga. Nah, buat tahu MK-nya, kita cukup tahu kode MK-nya. Karena dengan tahu kode MK, kita udah tahu nama MK. Terus semester juga ditentuin dari MK-nya. Kita bisa tahu dari kode MK juga. Terus NIP kan dosen yang ngampu di MK itu. Nah, di dosen itu kan tahunya dosen ngampu MK mana kan juga dari kode MK. Nah, nama dosen juga ini nanti bakal dipisah ya teman-teman. Karena transitif. Juga sama nama dosennya siapa yang ngajar kode MK ini. Jadi kode MK ini juga mempengaruhi sama nama dosen, terus golongan juga. Belibet nggak penjelasan gue, sorry banget. Paham Mbak sejauh ini. Tapi mungkin mau tanya lagi Mbak. Iya, gimana? Kalau misalkan kan ini 2 NF gitu ya. Nggak, apa mungkin kalau misalkan mungkin ternyata NIP-nya ini langsung dipecah juga jadi tabel lagi pas di 2 NF gitu misal. Kalau ini kan masih gabung nah di tabel 2. Apa harus baru di 3 NF atau di 2 NF boleh gitu? Iya. Ini kan tadi yang dijelasin Pak Dani kan yang 2 NF itu remove partial dependent kan. Kita ngilangin yang parsial dulu aja. Yang memang PK-nya itu misah. Ini ada 2 PK, ini ada 1 PK. Dipisah. Jadi ini dulu aja yang di 2 NF. Nanti sisanya di 3 NF yang kita ngilangin transitive dependent. Itu. Oh ya, sejauh ini paham Mbak. Terima kasih banyak. Oke, ada yang lain? Nggak ada teman-teman. Udah paham semua ya? Kayaknya udah pada ngerti ya. Oh, mau tanya lagi boleh Mbak? Iya, gimana? Mau tanya kayak kan kalau dari yang tugas Pak Dani gitu kan ngasihnya kayak 5 entitas gitu. Nah kalau yang soal ini kan 2 entitas gitu. Berarti kemungkinan kayak tabelnya itu benar-benar panjang banget itu ya nggak masalah gitu. Apa gimana? Sorry. Ada mobil lagi. Gimana tadi? Waktu kayak kan dari tugas kan ada 5 entitas Mbak. Ya. Nah, kalau dari dari contoh ini kan 2 entitas, tapi tabelnya kalau menurutku sudah kayak panjang dan detail banget gitu. Nah, waktu kayak misal kayak pengerjaan kami ini, apakah kami juga harus kayak benar-benar sedetail ini, atau kayak cuma beberapa atribut gitu, enggak apa-apa apa gimana? Ya, beberapa atribut aja nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada 1 NF, 2 NF, 3 NF ini. Bebas kok, bebas kan tabelnya. Nggak ditentuin atributnya harus sebanyak ini kan. Oh ya, berarti kalau misalkan, nah kadang mikir itu sebenarnya masih bisa, tapi kadang kalau nggak dimasukkan nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Ini kan aslinya kalau habis kita normalisasi jadi berapa entitas nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 relasi kan jadinya juga. Jadi kalau nanti tabel kalian cuma misal yang mahasiswa ini isinya cuma NIF, nama mahasiswa sama tanggal lahir, nggak apa-apa kayaknya. Yang penting nanti normalisasi 1 NF, 2 NF, 3 NF-nya tahu bacanya gimana. Gitu. Gimana? Nah, ya. Terus berarti kalau misal ini kan sudah dinormalisasi Mbak ya? Iya. Entitasnya gitu jadinya berapa? Tetap 2 atau gimana? Entitasnya kalau dari contoh ini. 5, jadi 5.
Jadi misal tabel. Oh, Relasi kan entitas itu. Tabelnya kan. Ini tabel, ini entitas mahasiswa, ini entitas MK, ini entitas dosen, ini entitas NIP MK, yang ini entitas nilai. Itu. oh iya, terima kasih banyak, Mbak. Ya, ada yang tanyain lagi nggak? Atau udah? Kayaknya udah ya teman-teman. Ini nanti Google Sheet-nya bisa dijadiin contoh buat ngerjain tugas. Oh, bentar, Pak Dhani bisa dengar nggak ya? Ini langsung ditutup apa gimana? Aku stop share ya teman-teman. Nah. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaannya teman. Sekali lagi ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum ditutup?